Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota yang berisi 5 orang. Yang pertama ada Fajar, kedua ada Eri, ketiga ada Nada, keempat ada Putri, dan kelima ada Widya. Dengan ketua kelompok Erianti Indrasari. Pada video ini berisi tentang mata kuliah psikologi komunikasi yang terdiri dari 5 bab materi, dan materi yang pertama mengenai psikologi komunikasi. Psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku dan proses mental. Kata psikologi datang dari kata psike yang artinya jiwa atau sosial, dan logos yang artinya kata atau wacana. Keterkaitan komunikasi dan psikologi. Komunikasi sangat penting dalam pertumbuhan kepribadian manusia. Komunikasi amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Ruang lingkup psikologi manusia. Psikologi menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam komunikasi pada diri komunikan. Psikologi memberikan karakteristik manusia, komunikan, serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Pada saat pesan sampai pada diri komunikator, psikologi melihat ke dalam penerimaan pesan, menganalisa faktor-faktor personal dan situasional yang mempengaruhinya, dan menjelaskan berbagai cara komunikasi ketika sendiri atau kelompok. Pendekatan dan penggunaan psikologi komunikasi. Kita tidak bisa terlepas dari unsur-unsur komunikasi menjadi disiplin itu tersendiri, dan terpapar juga beberapa komunikasi menjadi disiplin itu sendiri seperti sosiologi, filsafat, psikologi, budaya, linguistik atau bahasa dan teknologi. Dan komunikasi tidak menetap, contohnya seperti sosiologi, filsafat, dan psikologi. Mengapa sosiologi itu hadir? Menurut Jalaluddin Rahmat, yang menetap akhirnya adalah sosiologi, filsafat, dan psikologi. Dan dijelaskan seperti sosiologi adalah mengkaji interaksi sosial, adanya komunikasi menjadi kata kunci integrator sosial untuk mencapai tujuannya. Filsafat adalah hubungan manusia dengan realitas. Filsafat melihat posisi komunikasi dalam hubungan timbal balik antara manusia dan alam semesta. Bagaimana proses komunikasi yang melibatkan kognisi menuju ke afeksi sampai kepada perilaku? Apakah medium komunikasi menjadi faktor sentral dalam penilaian kehidupan manusia? Ciri-ciri pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama, penerimaan stimuli secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Yang kedua, proses yang mengantar stimuli dan respons atau internal mediasi of stimuli. Yang ketiga, prediksi respon atau prediction of response. Dan yang terakhir, keempat, peneguhan respons atau reinforcement of response. Karakteristik manusia komunikan. Konsep psikologi tentang manusia. Yang pertama, teori persuasi. Yang kedua, teori jarum hipodermik. Yang ketiga, teori pengolahan informasi. Yang keempat, teori-teori komunikasi interpersonal. Dalam karakteristik manusia komunikan terdapat juga konsepsi manusia. Yang pertama ada konsepsi manusia dalam kognitif, yaitu di mana manusia bukan sekedar makhluk yang berpikir, ia juga berusaha menemukan identitas dirinya dan mendambakan apa yang diinginkannya. Yang kedua ada konsep manusia dalam behaviorisme, yaitu yang pertama lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme dan juga psikoanalisis. Yang kedua, behaviorisme hanya ingin menganalisis perilaku yang tampak saja dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Yang ketiga, manusia hanyalah mesin yang dibentuk lingkungannya. Lalu konsep manusia yang ketiga ialah konsep manusia dalam humanistik. Menurut Carl Rogers menggarisbesarkan pandangan humanistik adalah setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi. Lalu manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Dan individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama ada faktor biologi, yaitu adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia dan bukan pengaruh lingkungan atau situasi yang biasa disebut insting. Yang kedua ada motif biologis atau kebutuhan mendasar seperti makanan dan lain-lain. Lalu faktor yang kedua adalah faktor-faktor sosiopsikologis.
yaitu dari proses sosial ia memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses yang terjadi di dalam individu, mulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengelola, menyimpan, dan menghasilkan kembali. Beberapa macam sumber informasi yang diterima oleh indera, di antara lain seperti eksteroseptor, interoceptor, dan proprioseptor. Faktor yang mempengaruhi seperti faktor situasional dan faktor personal. Berpikir adalah proses dalam pengambilan kesimpulan, di mana pada proses ini melibatkan sensasi, persepsi, dan memori. Ada 3 macam cara berpikir seperti deduktif, induktif, dan evaluatif. Fungsi berpikir, di mana menetapkan keputusan merupakan hasil berpikir. Keputusan melibatkan berbagai alternatif. Keputusan melibatkan tindakan nyata dan juga memecahkan persoalan berpikir kreatif. Sistem komunikasi interpersonal. Terdapat 2 persepsi. Yang pertama, persepsi objek, tidak meneliti sifat batiniah dan objek relatif tetap. Yang kedua, persepsi interpersonal, mencoba memahami motif dari suatu tindakan dan manusia berubah-ubah. Lalu terdapat faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang pertama, deskripsi verbal. Bagaimana cara menyampaikan berita tentang orang lain mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu. Yang kedua, petunjuk prosemik, yaitu penggunaan jarak dalam penyampaian pesan. Jarak menentukan 1. Keakraban, 2. Sifat orang lain, 3. Cara orang mengatur ruangan, 4. Mempengaruhi persepsi kita pada orang itu. Yang ketiga ada petunjuk kinesik. Merupakan gerakan tubuh sangat penting karena kita lebih mempercayai dibandingkan petunjuk lainnya. Membusungkan dada diartikan sebagai sombong, menundukkan kepala diartikan sebagai merendah, berdiri tegap diartikan sebagai berani, menadahkan tangan diartikan sebagai... Menurut Cicero, wajah adalah cerminan jiwa. Yang kelima, petunjuk paralinguistik. Merupakan cara bagaimana orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Misalnya, nada suara, volume suara, tempo gaya verbal, dan interaksi. Yang keenam ada petunjuk artifaktual, yaitu penampilan dan pakaian kosmetik, baju, dan tas. Lalu terdapat stereotyping, merupakan pengalaman baru akan dimasukkan pada laci kategori yang ada dalam memori kita berdasarkan kesamaannya dengan pengalaman masa lalu. Yang kedua, implicit personality theory, teori yang dipergunakan untuk membentuk kesan tentang orang lain. Teori ini tidak pernah dinyatakan, namun dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakannya dan berperan sebagai psikologi amatiran. Lalu terdapat atribusi kausalitas, terdiri dari 3. Yang pertama, konsensus, apakah orang lain bertindak sama seperti penanggap. Yang kedua, konsisten, apakah penanggapan bertindak sama pada situasi lain. Yang ketiga, kekasan, apakah orang bertindak sama pada situasi lain atau hanya pada situasi ini saja. Apabila ketiga hal tersebut di atas tinggi, maka seseorang melakukan atribusi kausalitas eksternal. Lalu terdapat atribusi kejujuran, sejauh mana pernyataan seseorang menyimpang dari pendapat yang populer dan diterima orang. Sejauh mana orang memperoleh keuntungan kita dengan pernyataan itu. Lalu yang terakhir, proses pengelolaan pesan, merupakan usaha individu untuk menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk menimbulkan kesan tertentu pada diri penanggap. Menurut Irving Goffman disebut impression management. Sekian hasil kerja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.